Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Sudi Nugroho dari kelas 12 IPS 1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang teks cerita sejarah. Pada saat saya presentasi, diharapkan Anda untuk memperhatikan presentasi saya dengan seksama. Dan apabila masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan atau kurang jelas, Anda bisa menanyakannya di kolom komentar pada akhir video. Sebelum presentasi ini dimulai, marilah kita mengawalinya dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja saya mulai presentasi ini dengan materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah mengidentifikasi struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah itu terdiri dari orientasi. Orientasi itu adalah pengungkapan, pengenalan tokoh-tokoh dan tempat suasana dalam cerita sejarah. Kemudian ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa itu adalah dimulainya peristiwa sebelum konflik yang akan menimbulkan konflik di cerita kedepannya. Kemudian ada awal konflik atau rising action. Itu adalah dimulainya ditambahkannya kehebohan, emosi, dan kegembiraan di tokoh-tokoh dalam cerita sejarah. Selanjutnya ada puncak konflik. Puncak konflik itu adalah puncak utama permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita sejarah tersebut. Biasanya itu menentukan nasib tokoh ke depannya. Kemudian yang terakhir itu ada resolusi. Resolusi itu adalah bagian di mana dijelaskannya nasib sang tokoh utama setelah mengalami bertubi-tubi masalah dalam puncak konflik. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi isi teks sejarah. Di sini sudah ada teks sejarah yang saya buat, yaitu isinya ada struktur teks sejarah berawal dari orientasi, pengungkapan peristiwa, awal konflik atau rising action, konflik, dan resolusi. Di sini juga terdapat nilai-nilai sejarah dan unsur-unsur kebahasaan. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah adalah nilai agama, nilai sosial, nilai kebudayaan, dan nilai pendidikan. Nilai agama adalah nilai yang bersangkutan dengan norma-norma agama. Nilai kebudayaan adalah nilai yang bersangkutan dengan adat istiadat dan pola pikir tokoh dalam cerita sejarah. Nilai pendidikan adalah nilai yang dapat bermanfaat, dapat membangun, dan dapat digunakan untuk belajar para pembacanya. Dan yang terakhir, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang mengandung hubungan-hubungan antara tokoh-tokoh dalam cerita sejarah. Biasanya itu seperti nilai tolong-menolong dan nilai saling membantu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengidentifikasi kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Di teks cerita sejarah yang saya buat ini mengandung unsur-unsur kebahasaan, seperti contohnya kalimat yang bermakna lampau. Di sini tertulis, pada saat Perang Dunia Kedua, pilot Charlie Brown diperintahkan untuk mengebom gudang senjata milik Nazi di kota Bremen, Jerman. Di sini juga mengandung kata yang mengungkapkan urutan waktu, seperti kemudian Franz Stigler mendekati pesawat B-17 Brown dan melihat kondisi pesawat yang sudah hancur berantakan tetapi masih berusaha terbang agar sampai ke Inggris. Kemudian terdapat banyak kata kerja tindakan. Di sini contohnya, Brown menjatuhkan bom di Bremen, Jerman, dan Stigler tidak menembak satu peluru pun kepada pesawat B-17 Brown. Kemudian di sini juga menggunakan kata sifat, seperti saat Brown terkena tembakan di bahu kanannya, ia pun tak sadarkan diri beberapa saat. Kemudian ia sadar saat pesawatnya ingin terjatuh. Ia langsung
menarik kendali pesawat tersebut dan berhasil menerbangkannya kembali, sehingga pesawat tidak menghantam daratan. Kemudian terdapat kalimat tidak langsung, seperti pimpinan pasukan Amerika Serikat mengumumkan strategi penyerangan pada saat pengarahan pramisi. Itu dia materi kebahasaan di teks cerita sejarah. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, mendata struktur teks cerita sejarah. Di sini saya menggunakan teks cerita sejarah yang sudah saya buat. Di sini orientasinya yaitu Brown adalah seorang anak petani dari Virginia Barat. Ia menjadi seorang pilot Amerika Serikat dan berdinas di Kimbolton, Inggris. Kemudian pengungkapan peristiwanya, pada saat Perang Dunia Kedua, Letnan Charlie Brown diperintahkan untuk mengebom gudang senjata di Bremen di Jerman. Mulainya konflik di sini, kru dari Brown, yaitu kru Ye Old Pup, belum sama sekali menjalankan misi, dan misi pengeboman ini adalah misi pertamanya dia. Dan di sini masalahnya dia ditempatkan di pinggir formasi, yaitu titik yang paling berbahaya. Di puncak konfliknya ini, Brown berhasil menurunkan bom, tetapi dia langsung diserbu tembakan oleh anti-aircraft Jerman, dan dia juga dibuat susah oleh pesawat-pesawat jet tempur milik Jerman. Pesawatnya mengalami kerusakan mesin 2 dan mesin 4, sehingga dia tidak dapat berterbang dengan cepat. Charlie Brown pun tertembak di bagian bahu kanannya. Ia agak tidak sadar pada saat itu. Dia langsung sadar saat pesawatnya ingin jatuh ke daratan. Dia langsung menarik kembali kemudi pesawatnya sehingga ia bisa terbang kembali. Dan tanpa sadarnya, dia menerbangkan pesawatnya dengan rendah di atas pangkalan Luftwaffe Jerman. Untuk resolusinya, sang Jenderal Luftwaffe melihat pesawat pembom B-17 yang dikemudikan oleh Brown terbang melintas di atas pangkalan udaranya. Ia langsung memerintahkan Franz Stigler untuk mengejar pesawat tersebut dan menembaknya jatuh. Kemudian Franz Stigler mendekati pesawat tersebut, dan alangkah terkejutnya dia dan tak tega karena dia melihat pesawat yang kondisinya sudah hancur tetapi masih berusaha untuk terbang agar sampai ke daratan Inggris. Ia pun pergi ke sisi kiri pesawat B-17 Brown. Ia menuntun pesawat B-17 Brown hingga melewati Laut Utara dan mendekati Inggris agar pesawat B-17 Brown tidak kembali tertembak oleh anti-aircraft Jerman. Kemudian Stigler pergi ke sisi kanan pesawat B-17 Brown untuk memberikan hormat kepada Charlie Brown. Setelah ia memberi hormat, ia membelokkan kemudi pesawatnya menuju kembali ke pangkalan Luftwaffe. Sesampainya di pangkalan Luftwaffe, Stigler tidak menceritakannya kepada komandannya. Charlie Brown pun berhasil selamat sampai di daratan Inggris. Oke, kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu nilai-nilai yang menarik dalam teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang menarik dalam teks cerita sejarah ini yaitu seperti nilai-nilai sosial. Walaupun di sini Stigler dan Charlie Brown itu berbeda kubu, berbeda blok. Stigler yang berada di blok poros dan Brown yang berada di blok sekutu. Stigler tetap menolong Brown walaupun mereka bermusuhan, karena Stigler memiliki hati yang tersentuh saat melihat pesawat Brown yang sudah hancur, tetapi dia melihat kegigihan Brown untuk tetap menerbangkan pesawat tersebut agar selamat sampai di daratan Inggris. Kemudian di sini juga terkandung nilai-nilai pantang menyerah dan berusaha. Contohnya, Brown tetap berusaha membawa pesawat B-17 tersebut agar sampai ke daratan Inggris, walaupun Brown sendiri juga sudah tertembak di bahu kanannya dan mengalami kerusakan mekanis pada mesin 2 dan mesin 4. Brown tetap berusaha membawa pesawat B-17 sampai ke Inggris, dan ia pun berhasil berkat usaha kerasnya mengendalikan pesawat tersebut agar tetap sampai. Oke, mungkin sampai sini saja presentasinya. Sebelum saya menutup presentasi ini, apabila masih ada yang bingung
kurang jelas, Anda dapat menanyakannya di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton presentasi saya dengan seksama. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.